Erlang, absen 14. Saya Billy, absen 8. Saya Sabrina, absen 29. Saya Amelia, absen 3. Saya Gisela, absen 15. Saya Aisyah, absen 36. Dan di sini kami akan membuat video tentang pembahasan beberapa soal tentang bab program ini ya. Soal yang pertama, seorang ibu memproduksi 2 jenis keripik pisang, yaitu rasa coklat dan rasa keju. Setiap kilogram keripik rasa coklat membutuhkan modal 10.000, sedangkan keripik rasa keju membutuhkan modal 15.000 per kilogram. Modal yang dimiliki ibu tersebut 500.000. Tiap hari hanya bisa memproduksi paling banyak 40 kg. Keuntungan tiap kilogram keripik pisang rasa coklat adalah Rp2.500 dan keripik keju Rp3.000 per kilogramnya. Keuntungan terbesar yang dapat diperoleh ibu tersebut adalah, nah, dari soal ini bisa kita ketahui bahwa terdapat 2 jenis variabel, yaitu rasa coklat dan rasa keju. Jadi langsung kita misalkan saja. Rasa coklat yaitu dengan variabel X, keju dengan variabel Y. Nah, setelah dimisalkan, kita juga harus mengetahui apa yang perlu kita cari dalam soal ini, yaitu keuntungan terbesar atau juga bisa disebut nilai maksimum. Nah, di nilai maksimum ini kita bisa ketahui bahwa keuntungan dari keripik pisang rasa coklat yaitu 2.500 dan keripik keju 3.000. Jadi dapat kita tulis 2.500X ditambah 3.000 Y. Nah, ini yang kita cari. Lanjut ke langkah selanjutnya, kita harus mencari persamaan yang ada pada soal ini. Yang pertama yaitu dapat kita ketahui dalam modal di setiap keripiknya, yaitu 10.000 X ditambah 15.000 Y sama dengan 500.000. Nah, dari persamaan ini kita harus menyederhanakan sesederhana mungkin, yaitu bisa kita coret nolnya, dan juga 10, 5, dan 500 masih bisa kita bagi 5. Jadinya 2X ditambah 3Y sama dengan 100. Nah, ini kita jadikan persamaan pertama. Selanjutnya kita harus mencari persamaan kedua, yaitu dari banyaknya produksi. Jadi X plus Y sama dengan 40 kilo. 40. Nah, ini adalah persamaan kedua. Untuk mengetahui apa yang kita cari, kita harus mengetahui salah satu variabel ini, X ataupun Y, dengan cara mensubstitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Persamaan 1. Jadi persamaan kedua, X plus Y sama dengan 40. Nah, kita sebenarnya terserah mau bisa X atau Y, cuma saya memindahkan yang Y. Jadi X sama dengan 40 min Y. Nah, 40 min Y ini kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama, nah kita tulis di sebelahnya saja ya. Persamaan yang pertama yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 100. Nah, X-nya ini diganti oleh yang kita ubah ini. Jadi 2 dikali 40 min Y ditambah 3Y sama dengan 100. 2 dikali 40, 80. 2 dikali min Y, min 2Y ditambah 3Y sama dengan 100. Nah, persamaan ini kita langsung operasikan saja. Min 2Y ditambah 3Y sama dengan Y. Nah, untuk 80-nya bisa kita pindah ke ruas yang kanan. Jadi 100 dikurangi 80 sama dengan 20. Nah, bisa kita ketahui bahwa nilai Y-nya sama dengan 20, lalu kita harus mencari yang X-nya juga. Kita bisa substitusikan ke persamaan yang kedua. X plus Y sama dengan 40, X ditambah 20 sama dengan 40,
Jadi X-nya sama dengan 20. Nah, setelah itu nilai X dan Y ini akan kita substitusikan ke yang kita cari ini agar kita bisa menemukan keuntungan terbesar. 2500 X ditambah 3000 Y. Jadi 2500 dikalikan X-nya 20 ditambah 3000 dikalikan 20. 2500 dikali 20 hasilnya 50.000 ditambah 3000 dikali 20 hasilnya 60.000. Dan langsung kita tambahkan saja menjadi 110.000. Nah, jadi jawaban dari soal ini yaitu 110.000 atau keuntungan terbesar yang dapat diperoleh oleh ibu yaitu 110.000. Seorang pedagang minyak akan menyewa paling sedikit 25 kendaraan jenis truk besar dan truk kecil untuk mengangkut 224 drum minyak dalam sekali angkut. Truk besar sebanyak 14 drum dan truk kecil 8 drum. Ongkos menyewa truk besar yaitu 100.000 dan truk kecil 70.000. Agar biaya minimum, maka banyak truk besar yang disewa adalah. Di sini saya sudah menuliskan rumus yaitu F X, Y sama dengan 10.000 dalam kurung 10X plus 7Y. Dan truk besar saya misalkan dengan X dan truk kecil saya misalkan dengan Y, menjadi 14X dan 8Y. 14X plus 8Y sama dengan 224 karena mengangkut 224 drum dalam sekali angkut. Dan di sini saya kecilkan, saya bagi setengah menjadi 7X plus 4Y sama dengan 112. Lalu model matematikanya yaitu X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Hal ini dikarenakan tidak mungkin menyewa kendaraan berjumlah negatif. Lalu ada X plus Y lebih besar sama dengan 25 karena di sini tertera bahwa menyewa paling sedikit 25 kendaraan. Setelah ini kita ketahui semua, lalu kita membuat koordinat. Lalu kita masukkan dengan angka ini. Dari X plus Y lebih besar sama dengan 25. Kita misalkan di sini. Di sini 25 dan di sini 25. Lalu kita masukkan lagi angka dari 7X plus 4Y. Hasilnya yaitu 16,28. Ini 16, ini 28. Di sini kita masih belum mengetahui di mana daerah solusinya. Jadi di sini kita akan mencari daerah solusi menggunakan uji titik 0,0. Di sini kita masukkan dengan ini yaitu 0 plus 0 lebih besar sama dengan 25. Dan hasilnya ternyata salah. Berarti bukan ini daerah solusinya. Setelah itu kita cari dengan 7X plus 4Y sama dengan 112. Kita masukkan lagi uji 0,0-nya 112 dan hasilnya juga salah. Berarti di sini kita dapat daerah solusinya yaitu di luar dari garis 25,28. Kita arsir. Setelah itu di sini kita dapat titik A.
sama dengan 0,28. Lalu di sini ada titik B, yaitu kita masih belum ketahui, jadi nanti kita akan cari. Dan di sini ada titik C dengan titik koordinat 25,0. Lalu di sini kita akan mencari titik B dengan pemotongan garis. Dengan hasil dari pemotongan garis ini, kita mencari B, mencari titik B. Kita masukkan X plus Y sama dengan 25. Lalu kita masukkan 7X ini, 7X plus 4Y sama dengan 112. Di sini kita akan menghilangkan Y-nya, jadi kita kalikan 4. Kita kali 1. Hasilnya 4X plus 4Y sama dengan 100. Di sini 7X plus 4Y sama dengan 112. Kita eliminasi. Negatif 12 sama dengan, di sini 4X dikurangi 7X sama dengan negatif 3X sama dengan X-nya 4. Lalu kita cari Y-nya dengan menggunakan persamaan ini. Persamaan X plus Y sama dengan 25. Berarti Y-nya sama dengan 25 dikurangi 4. Y sama dengan 21. Di sini kita sudah dapat titik X dan Y. Selanjutnya kita bikin tabel untuk mencari nilai minimum dan berapa banyak truk yang bisa disewa. Di sini kita tulis titik, di sini X, di sini Y, dan ini rumus F X, Y. Ini berarti kita dapat hasilnya 4,21 titik koordinatnya. Ini sudah kita ketahui semua, dan di sini kita cari. Di sini titik A. Titik A 0,28. Kita masukkan 0,28. Ini kita tadi sudah menemukan rumusnya di atas ini. 10.000. Ini kan 10 dikali 7X. Langsung kita kalikan aja. 10 dikali 0. 10 dikali 0, 0. Lalu 7 dikali 28, hasilnya 196. Jadi kita tulis di sini 196. Lalu titik B, titik kedua, yaitu yang tadi kita ketemukan 4 sama 21. Kita masukkan lagi, dan ini hasilnya 147. Maaf, 187. Lalu yang C 25,0. Kita kalikan lagi menjadi hasilnya 250. Di sini kita sudah bisa menentukan biaya minimum mana dan truk mana yang paling sedikit atau yang disewa. Di sini diketahui 187. 187 adalah biaya minimum. Jadi kita sudah mendapatkan hasilnya, yaitu ini
4. Biaya minimumnya tinggal dikalikan saja, yaitu jadi truk besar yang disewa adalah 4, truk kecilnya 21, dan ongkosnya atau biaya kirim, biaya minimum Rp1,87 1.870.000. Dan ini adalah hasilnya. Jadi yang ditanyakan tadi, maka banyak truk besar yang disewa adalah jawabannya yaitu 4, agar biayanya minimum. Baik, untuk soal kali ini kita diharuskan mencari nilai maksimum. Sebelum itu kita baca dulu soalnya ya. Makanan A yang harga belinya Rp20.000 dijual dengan harga Rp22.000 per bungkus. Sedangkan makanan B yang harga belinya Rp30.000 dijual dengan harga Rp34.000 per bungkus. Seorang pedagang makanan yang bermodal 6 juta dan kiosnya dapat menampung 250 bungkus makanan akan mendapat keuntungan maksimal jika membeli. Nah, di soal ini kita tahu yang harus kita cari adalah nilai maksimal karena dari kalimat akan mendapat keuntungan maksimal jika membeli. Jadi sudah jelas di soal ini kita disuruh untuk mencari nilai maksimum. Nah, kalau gitu kita langsung tulis dulu diketahuinya apa saja ya. Pertama, kita deklarasikan dulu variabel X dan Y. Kita deklarasikan bahwa X ini melambangkan makanan A dan Y ini melambangkan makanan B. Sehingga jika kita deklarasikan seperti itu, maka akan muncul persamaan seperti ini. Maka akan muncul persamaan X ditambah Y lebih kecil atau sama dengan 250. Ini dari mana datangnya? Pertama kita baca dulu soalnya. Kiosnya dapat menampung 250 bungkus makanan. Jadi maksimalnya jumlah makanan yang bisa ditampung itu hanya 250. Jadi jumlah total makanan X, jumlah total makanan A yaitu X, dan jumlah total makanan Y pasti harus lebih kecil dari 250 atau menyamai 250. Gak boleh lebih dari itu. Karena kalau lebih dari itu kiosnya nggak cukup menampung. Setelah itu kita juga menemukan persamaan kedua yaitu 20.000 X. Ini kita anggap persamaan pertama ya, ini kedua, ketidaksamaan maksudnya. 20.000 X tambah 30.000 Y lebih kecil atau sama dengan 6 juta. Nah, ini dari mana? Ini dari harganya. Seperti yang saya bilang, X itu melambangkan makanan A dan harga dari makanan A yaitu 20.000. Oleh karena itu kita tulis 20.000 X. Dan sama juga untuk Y melambangkan makanan B. Oleh karena itu harganya 30.000 dan 6 juta adalah modal. Jadi ini intinya di persamaan ini kita, di perbedaan ini kita menjelaskan bahwa pembeli sang penjualnya itu nggak akan bisa melebihi 6 juta ini. Soalnya ya modalnya 6 juta itu seperti sudah disebutkan di soal. Jadi ini harganya dan modalnya. Dan yang terakhir kita jangan lupa, ini kita sederhanakan dulu ya. Ini kita bisa coret nolnya 4 dan menjadi 2x ditambah 3y lebih kecil atau sama dengan 600. Maaf, ini harusnya dicoret 4 ya, karena kecoret 4 nolnya 4, dicoret nolnya 4, di sini juga dicoret nolnya 4. 2x ditambah 3y lebih kecil atau sama dengan 600. Dan jangan lupa syarat terakhir, dua syarat terakhir yaitu x harus lebih besar daripada 0 dan y harus lebih besar daripada 0. Mengapa begini? Soalnya di dunia nyata itu tidak ada angka negatif seperti
kan tidak mungkin kita ada minus 3 kue, gimana kan, bisanya 0 atau angka positif, jadi kita harus deklarasikan ini. Nah, setelah kita temukan semua syarat ini, langsung mari kita gambar dulu daerah penyelesaiannya ya. Nah, kita akan menggambar untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Untuk persamaan pertama, kita misalkan X sama dengan 0, berarti diperoleh Y sama dengan 250. Lalu kita misalkan juga untuk Y sama dengan 0, berarti kita peroleh X sama dengan 250. Lalu kita tarik garis. Di tidak persamaan kedua, kita misalkan X sama dengan 0, berarti kita peroleh untuk Y nya sama dengan 200. Lalu kita misalkan juga untuk Y nya sama dengan 0, berarti kita peroleh X nya sama dengan 300. Kita tarik garis. Nah, karena X itu lebih dari sama dengan 0, berarti kita langsung saja coret bagian ini. Sama juga Y nya lebih dari sama dengan 0, karena nggak mungkin untuk makanan negatif. Lalu kita misalkan kalau menggunakan titik 0,0 dari pertidaksamaan pertama, berarti 0 kurang dari 250, berarti langsung aja kita coret ya ini. Untuk pertidaksamaan kedua, kita juga pakai titik 0,0, jadi kurang dari 600. Lalu kita akan peroleh HP-nya. Nah, setelah kita menemukan daerah himpunan penyelesaiannya, ini anggap himpunan penyelesaiannya ini seperti sebuah bangun datar, dan kita langsung mencari sudut-sudutnya. Ini sudutnya adalah ini, di sini, di sini, di sini juga ada, dan di sini. Mari kita langsung kasih nama aja biar mudah. Anggap yang di sini ini sebagai sudut atau titik A ya. Ini yang di atas ini anggap titik B, ini anggap sebagai titik C, dan ini anggap titik D. Nah, ini di sini titik A, kita mudah sekali mencari posisinya. Kita langsung tahu bahwa titik A ini posisinya ada di 0,0. Sama seperti titik B, sangat mudah untuk mencari posisinya. Seperti kita bisa lihat, di sini X-nya 0 dan Y-nya 200. Langsung kita tulis 0,200. Titik C juga bisa kita lihat di sini, Y-nya 0 dan X-nya 250. Langsung kita tulis 250,0. Nah, setelah itu kita tinggal mencari titik D. Titik D ini baru sesuatu yang tidak bisa kita langsung lihat X-nya berapa, Y-nya berapa, karena ya kurang jelas di mana. Untuk mencarinya kita bisa menggunakan
metode eliminasi dan substitusi. Seperti caranya sebagai berikut. Ini kan titik D ini bisa kita lihat adalah perpotongan dari dua garis perjaksamaan yang pertama dan perjaksamaan yang kedua. Ini garis perjaksamaan pertama dan ini garis perjaksamaan kedua. Jadi ini kita bisa mencari titik potongnya itu dengan cara mengeliminasi dulu. Jadi kita anggap kita jadikan dua syarat ini, dua perjaksamaan ini, X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 250 dan 2X tambah 3Y lebih kecil atau sama dengan 600 menjadi satu sistem perjaksamaan. Jadi caranya sebagai berikut. Anggap sebagai satu sistem ya. X tambah Y bisa sama dengan 250, 2X tambah 3Y 600. Nah, kita bisa mencari X-nya dengan metode eliminasi. Berarti ini dikalikan 2, jadi 2X tambah 2Y kecil atau sama dengan 500. Karena ini dikali 2 semua ya, ini dikali 2 juga jadi 500. Dan ini kita tetap saja, nggak usah diubah-ubah. Ini kita langsung saja kurangi. Berarti 2Y dikurangi 3Y sama dengan min Y. Min Y berarti ini, untuk mempermudah, ini kita anggap sama dengan saja ya. Kenapa dianggap sama dengan? Karena kita di sini mencari titik. Di sini kita hanya mencari titik potong. Kita tidak mencari daerah penyelesaian. Oleh karena itu kita tidak usah memperdulikan lebih kecilnya ini ya. Jadi itu biar lebih simpel saja. Kita nggak usah. Jadi bisa kita langsung lihat min Y sama dengan min 100. Dari min 500 kurangi 600. Berarti Y sama dengan 100. Nah, untuk mencari X-nya kita menggunakan teknik substitusi. Jika Y-nya 100, X tambah Y sama dengan, seperti yang saya sebutkan tadi, kita jadikan sama dengan aja untuk menyederhanakan. X tambah Y berarti ini sama aja seperti X tambah 100 sama dengan 250. Di sini kita bisa menemukan bahwa X sama dengan 150. Nah, di sini kita sudah menemukan Y dan X. Berarti ini kita menemukan bahwa titik D posisinya X-nya yaitu ini 150 dan Y-nya 100. Jadi ini kita bisa tulis bahwa titik D adalah 150, koma 100. Nah, setelah menemukan titik-titiknya, satu hal yang kita butuhkan yaitu fungsi objektifnya. Nah, bagaimana cara mencari fungsi objektifnya? Kita bisa baca dari soalnya. Makanan A yang harga belinya 20.000 dijual dengan harga 22.000. Berarti untung dari makanan A itu 22.000 dikurangi 20.000. Dan sedangkan makanan B harganya 30.000 dijual dengan harga 34.000. Oleh karena itu keuntungan dari makanan B yaitu 34.000 dikurangi 30.000. Nah, seperti yang tertulis itulah keuntungan A dan B. Oleh karena itu bisa kita tuliskan bahwa fungsi objektif yaitu 2000X ditambah 4000Y. Ini jangan lupa kita tulis 2000X karena X itu melambangkan harga makanan A. Melambangkan makanan A. Oleh karena itu keuntungan 2000 itu ditemani dengan X dan 4000 ditemani dengan Y. Nah, selanjutnya kita bikin tabel seperti ini. Ini tabelnya akan kita isi titik-titik dari masing-masing. Akan kita isi X dan Y dari masing-masing titik yang sudah ditemukan. Pertama kita masukkan titik pertama yaitu titik A 0,0. Jika kita masukkan ke fungsi 0,0, maka tentunya 2000 dikali 0 tetaplah 0 dan 4000 dikali 0 tetaplah 0 dan dengan totalnya adalah 0. Selanjutnya kita masukkan titik B yaitu 0,200. Nah, sama seperti tadi kita kalikan
X dikalikan 2000 ke X yaitu 0 menjadi 0, dan 4000 dikalikan Y yaitu 200. 4000 kali 200 menjadi 800.000. Kemudian kita total 0 ditambah 800.000 sama dengan tetap 800.000. Setelah itu kita lakukan dengan titik yang selanjutnya yaitu C dan D. Kita lakukan hal yang sama seperti A dan B, dan kita temukan bahwa titik C menghasilkan 500.000 dan titik D menghasilkan 700.000. Nah, oleh karena itu kan di soal ini kita mencarinya nilai maksimum. Kita bisa lihat dari total masing-masing titik ini. Kita untuk mencari nilai maksimum tentunya kita mencari angka yang terbesar. Dari titik A angkanya 0, itu ada nilai minimumnya. Dari titik B ada 800.000, titik C ada 500.000, dan titik D ada 700.000. Tentunya di sini jumlah yang paling besar adalah 800.000. Oleh karena itu kita menemukan bahwa menilai maksimumnya adalah 800.000. Nah, terus untuk menjawab soal cerita ini bagaimana setelah kita tahu bahwa nilai maksimumnya ada di titik B yaitu 0,200 dengan nilai 800.000. Jadi karena kita deklarasikan X itu adalah makanan A dan Y makanan B, 0,200 ini artinya keuntungan maksimal akan dicapai oleh penjual jika penjual itu membeli 0 makanan A dan 200 makanan B. Oleh karena itu inilah jawabannya. Baik, itu saja untuk soal ini. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.